Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Sudah langsung semua nih? Sudah. Oke, kalau sudah, coba semuanya dirapikan dulu bajunya. Dikeluarkan dulu alat tulisnya, bukunya ya. Ayo dirapikan. Sudah lagi? Oke. Kalau sudah, siapa yang tadi data yang paling pertama, paling cepat? Mana? Nih. Oke, siapa namanya? Ardi, coba dipimpin doa ya sebelum kita belajar. Siap, dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Abdi Zikri, Anisya Febrianti, Ardian Saputra, Arini Tri Wulandari, Aufar Dirzi, Ramadana, Firga, Joda, Karolina, Karolin. Seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu wajib dulu ya. Oke semuanya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, seperti biasa kita baca surat pendek. Ini surat Al-Fil. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Dan insya Allah kita akan melaksanakan salah satu perintah daripada kurikulum merdeka, yaitu P5 PPRA. Ya, siapa yang tahu P5 PPRA? Ya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan PPRA, apa itu PPRA? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan sebuah proyek ya, yaitu di mana tema yang kita ambil yang sudah disepakati adalah bangunlah jiwa raga. Apa? Bangunlah jiwa raga. Ya, dengan topik menguatkan nilai-nilai empati dan simpati kepada sesama, terutama sesama teman sekolah, teman di rumah, dan dengan siapa saja. Ya, lebih khususnya ya
maksud daripada apa namanya P5 yang kita ambil ini dengan tema ini adalah nih ya, dengan di akhir fase Bapak harapkan semua anak-anak ya itu menunjukkan sikap sopan santun kepada siapa, menghormati dan menghargai kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Ya. Jadi nilai daripada P5 yang kita ambil adalah menghargai orang lain, ya. Alias kalau profil PPLA-nya adalah ta'addub, berkeadaban. Bahasanya sangat ya, adaba yu'addibu ta'adduban, ta'addub beradab. Ya. Oke. Nah, judulnya Bapak adalah lebih spesifiknya tentang stop bullying. Ya, jadi semua itu supaya menghasilkan apa sesuai dengan akhir fase tadi, ya. Nanti juga kalian Bapak tuntut untuk mengkreasikan tentang stop bullying berupa poster. Oke ya, biar semangat kita terus semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, jadi sekarang kita sedang di fase pengenalan. Jadi akan ada 5 fase: pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di pengenalan ini Bapak juga akan menampilkan sebuah video tentang perhubungan. Bapak yakin? Coba siapa di sini yang pernah diejek orang? Tunjukkan, Pak. Hampir semua pernah diejek dan hampir semua juga pernah mengejek. Betul atau benar? Betul atau benar? Betul. Ya. Nah, maka dari itulah pentingnya. Ternyata, dengan bullying atau perundungan itu sangat luar biasa dampak buruknya bagi seseorang. Nah, ini dia ya. Tuh, bullying adalah, coba baca, bullying adalah ya, bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, merendahkan, apalagi mempermalukan orang lain, baik itu secara fisik, apa secara fisik? Memukul, melempar, menyepak, atau secara psikologis. Apa itu psikologis? Dengan cara diejek, dipukulan, apalagi dimaki-maki bahasa kasarnya ya. Nah ini ya. Ini biasanya terjadi secara berulang ya, untuk menindas yang dianggap lemah. Nah, bullying biasa banyak juga terjadi bullying ya. Itu di sekolah, di rumah. Sekarang apalagi sudah zaman teknologi, sering terjadi di media sosial. Coba lihat di dunia media, kalau komentarnya astagfirullahaladzim. Kalau menjatuhkan orang dia, mentang-mentang gak jumpa. Waktu dijumpain, diam. Lah, itu tidak boleh. Jadi jangan mentang-mentang kalian orang Aceh, kalian ketemu sama orang Bali misalnya, atau orang Arab, kalian tenak-tenak dengan bahasa Aceh dengan sesuka hati kalian. Tidak, kok. Itu juga namanya pembuli, perundungan. Jenis-jenis bullying, fisik, perempuan yang kata, ya, sosial, ya, kemudian ada media sosial yang tadi Bapak bilang ya. Kalau fisik itu sudah parah ya, sudah sampai memukul, mengeroyok, itu pembulian yang sudah parah. Nah, kalau perempuan kata-kata itulah tadi mengejek. Nah, kalau sosial bagaimana? Seperti mengajak teman tidak mau bicara, jangan mau kawan sama dia, jangan mau bicara. Ah, itu bully juga. Tapi bentuknya sosial. Kalau media sosial jelas tadi ya, melalui WA, WhatsApp. Nah, ini dampak bullying, ya. Dampaknya bagi korban dia akan merasa rendah diri, tidak berharga. Iya. Coba pernah nonton video Korea? Ya, nonton video Korea itu nggak selalu tentang cinta. Nah, banyak tentang bully ya. Di Korea itu kalau, nih kalian masih SD nih atau SMA, kalian pernah membuli kawannya, terus kalian jadi
misalnya artis atau jadi atlet profesional, ya pemain bulu tangkis yang memang dunia, dilaporkan sama yang bully dulu waktu SMA. Ini sudah kejadian masalahnya. Atlet Oli Putri Korea, dia timnas sudah jadi andalan. Gara-gara dia pernah membuli temannya waktu SMA, dilaporkan sama temannya, akhirnya dia dikeluarkan dari timnas, tidak boleh ikut kejuaraan apapun itu selama beberapa tahun. Gara-gara bully. Waktu dulu sudah berlalu padahal, tapi begitulah hukuman yang diberikan bagi pembuli. Makanya jangan pernah ya. Oke, itu gambaran saja. Nah, mengalami stres, depresi, cemas dan lain sebagainya. Apa dampak bagi pelaku? Menjadi agresif, tambah jahat. Jadi tambah jahat, ya, tidak memiliki rasa empati dan simpati. Jadi kalau simpati itu kita peduli, simpati lebih dari itu, ya, menyayangi. Nah, akhirnya kalau sudah biasa membuli, nanti akan menjadi lebih jahat lagi dan ujung-ujungnya dia akan melanggar hukum negara, bisa jadi ya itu tadi menganiaya, ya, merampok, merampas dengan memukul korbannya, akhirnya akan berdiri di jeruji mau kita jelas. Walaupun penjaranya itu dari emas, nah kalau kita dikurung di situ, nggak mau kan? Ada? Ada Pak, ada. Dampak lingkungan sekolah apa? Suasana sekolah menjadi tidak ya? Iya, rasa kebersamaan siswa artinya orang yang baik-baik dia akan takut, semuanya akan takut sama yang jajan. Sudah jajan, gak semangat, gak berani bicara, gak berani mengekspresikan. Mau tanya deh, apa tanya lu? Lama kali ini, udah bisa kau. Marah dia tanya sama guru ya. Ya kok? Ya, hari ini, nah inilah akan menampilkan video tentang perundungan. Silakan simak, ya. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu gak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini. Ya, simak. Mobil kuning seru. Nah, Sudah pulang nggak? Bapak pernah dulu ya? Teman-teman mau buat sebuah karya ya? Tuh, ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini, emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah, biarin aja. Orang kayak gitu. Waktu terus berlalu, tiba-tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Tepuk tangan dulu. Baik. Bapak ini berdiskusi setelah kalian menonton video tadi. Video tentang apa itu? Perundungan, bullying. Ya. Apa hal-hal yang negatif dari video tadi, coba gambarkan? Apa? Yang kuat apa? Apa? Membuli temannya, ya itu salah satu negatif. Yang kedua apa coba? Siapa yang berani ini? Jawab. Apa? Menghina temannya. Oke, padahal temannya nggak ada salah apa-apa ya. Ya. Yang lain apa lagi? Hal-hal yang negatif dari video tadi, dari cerita tadi. Apa lagi? Nah. Tidak menghargai teman. Iya, bagus. Yang lain tadi gara-gara diejek, diremehkan, apa yang terjadi pada Otto itu? Tidak berani kasar. Kenapa dia? Takut, trauma, takut. Berarti negatif dari perundungan, bullying adalah membuat seseorang trauma, mentalnya down, ya, atau turun. Ya. Nah, selanjutnya, Bapak ingin tanya pengalaman kalian. Coba, siapa yang mau ceritakan salah satu pernah mengejek kawannya dan pernah diejek? Oke, siapa yang pernah mengejek? Ayo. Hah? Gak usah malu, kan ini semua pernah ya. Semuanya pernah Bapak kira. Karena kita kan sering bermain dengan kawan tanpa sengaja. Walaupun kadang-kadang mengejeknya itu nggak masuk sampai dalam kali.
cuma bercanda. Ya kan? Ada kadang-kadang mengejek tapi maksudnya bercanda. Padahal itu tidak boleh. Oke. Kalau korban, pernah jadi korban? Pernah. Hampir semua ya. Coba yang pernah diejek sama orang. Iya. Yang tinggi. Ya. Oke, semuanya pernah ya. Semuanya pernah. Cuman beda-beda kekuatan mental, beda-beda dalam menerima itu efeknya ya. Ada yang membuat kita menjadi malas berteman dengan dia, ya kan? Jadi ternyata di antara kita pernah menjadi pelaku, pernah menjadi korban. Tapi yang paling banyak menjadi korban. Nah, oke. Nah, selanjutnya nanti akan Bapak buat ada tugas kuesioner ya. Cuma pertanyaannya apa itu arti bullying menurut yang ada di kepala kalian. Kemudian contoh perilaku kata-kata bullying, kata-kata mengejek itu apa contohnya? Ya. Dan ini ada kuesioner, ada 4 pertanyaan, cuma kalian jawab iya atau tidak. Itu saja, ya. Nah, nanti Bapak bagikan. Silakan dijawab. Enggak, boleh individu dari Bapak bagikan semuanya. Nah, ini dia. Nanti Bapak minta tugasnya ini per individu apa yang sebenarnya yang sudah. Kemudian apa saja yang menurut kalian yang sudah tadi Bapak tayangkan, Bapak jelasin ya. Contoh perilaku dan kata bullying apa saja yang boleh kita tulis satu saja dulu. Dan ini kalian jawab, apakah kamu tahu itu bullying? Ya atau tidak? Kalau iya, berarti tidaknya dicoret. Siap? Oke. Nah, ini Bapak bagikan, silakan diisi ya. Waktunya agak lama. Ya kan cuma sedikit soalnya. Oke, sudah siap? Silakan dikumpulkan. Yang pernah ini semuanya tadi? Oke, selanjutnya Bapak ingin tahu kan, setelah kalian mengetahui apa itu bullying, ya, apa pengertiannya, tanda-tandanya, apa efeknya, ya. Kira-kira di lingkungan sekolah kita nih, kalian sudah 5 tahun lebih kalian di sini. Ada nggak terjadi perundungan pembulian di sekolah kita? Jawabannya ada, baik di dalam kelas maupun antar kelas. Ya enggak? Ya. Nah, terus biasanya apa tanda-tandanya? Ya kalian ketahui kalau ini bully ini. Apa coba yang kalian ingat? Mengejek. Pernah mukul nggak? Ada kejadian pengeroyokan nggak? Ada. Berarti itu apa namanya? Bully berupa fisik. Maki. Oke, apa lagi yang lain? Yang berbak apa tadi? Yang sosial ada nggak? Jangan kita merasa diasingkan. Pernah nggak? Nggak mau kawan. Nah, itu namanya bully berupa sosial. Nah, jadi berarti yang fisik ada, verbal ada, apalagi tadi sosial ya. Media sosial baru biasanya di rumah, nggak ada di sekolah ya. Nggak ada. Karena boleh bawa HP kan? Oke. Nah, coba semuanya. Bapak akan mengajak kalian berdiskusi. Dengar dulu. Berdiskusi, yuk. Sebagai bentuk tugas individu ya. Apa dalam eksperimentasi ini setelah tadi kita sudah amati apa yang ada di lingkungan sekolah kita, ternyata ada bully ya, banyak bahkan sering ya. Apalagi kita mayoritas ada 2 suku ya kan, suku Jawa dan suku yang ketiga apa tahu nggak? Blasteral. Ayahnya Jawa, mamanya Aceh. Mamanya Aceh, ayahnya Jawa. Mamanya Jawa, ayahnya Aceh. Pokoknya gitulah ya kan. Termasuk bapak sendiri juga blasteral. Iya, ayah Aceh, mama Jawa. Makanya di bahasa Aceh, iso juga ngomong Jawa. Ya, dulu waktu bapak SD di sekolah bapak itu, tiap hari itu selalu bertengkar antara Aceh dan Jawa. Selalu gitu. Ada. Makanya di
sini alhamdulillah tidak separah itu ya. Tapi yang namanya bulian. Nggak boleh, nggak boleh. Menghina suku itu tidak boleh. Sama juga pembulian ya. Coba deh kamu, dengar. Pernah nggak kita disuruh pilih sama Allah? Ya Allah, saya mau jadi orang Arab aja lah. Ada, bisa nggak? Atau yang tadi jawab, ya Allah, gimana dia milih jadi orang Jawa? Enggak kan? Kan dia jadi orang Aceh, gimana milih? Bisa request dalam rahim, enggak kan? Makanya kita menjadi orang Jawa, jadi orang Aceh itu karena takdir Allah, bukan karena kita yang memilih. Kenapa kita ejek? Termasuk misalnya ada kawan orang Papua yang maaf ya mungkin kulitnya agak sedikit gelap, harus kita ejek di enggak peduli ya, nggak boleh. Oke, nah ini akan Bapak bagikan. Nah, apa yang jadi pertanyaannya? Coba jawab semuanya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying di sekolah? Kira-kira menurut kalian, setelah kalian amati tadi ternyata banyak terjadi, baik itu fisik, verbal, sosial, ya, apa pencegahannya menurut kalian di sekolah? Silakan tulis, nggak apa-apa, ngadu kek, apa kek ya. Yang kedua, contoh bully yang saya lihat di sekolah, apa yang ada kalian lihat di sekolah? Nah, tulis nanti ya. Yang ketiga, bagaimana dampak tindakan tersebut terhadap korban? Ya, apa yang orangnya gadget itu jadi kayak mana dia? Nah, ini dia ya. Ini Bapak bagi semuanya nanti silakan kemudian dituliskan ya. Oke, sekarang Bapak bagi dulu, silakan ditulis. Semuanya dikumpul kaki. Oke, sudah selesai. Dikumpulkan ya, depan, yuk. Ada lagi yang lain? Sudah? Selanjutnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melakukan sebuah aksi nyata dalam berkampanye anti bullying. Ya, apa dengan cara kita akan membuat poster? Ya. Besok akan Bapak jelaskan bagaimana cara buatnya, ya. Dan teks bisa seperti apa itu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oke? Baik anak-anak semuanya, ya seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin bahwa pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita, ya, tentang P5 dari tema membangun jiwa rakyat. Nah, pada hari ini aksi kita dalam memerangi bully, dalam berkampanye anti bully adalah dengan membuat poster. Bagaimana caranya? Coba lihat ke depan. Nih, nanti akan Bapak bagi kelompok yang menjadi 4 kelompok boleh. Masing-masing kelompok coba dilihat. Buatlah poster dengan tema Stop Bully. Jadi judul besarnya itu di tengah, Stop Bully. Nah, ya, yang berisi pesan kuat tentang menghentikan bully. Kemudian langkah kedua, poster harus mencakup kombinasi gambar dan teks. Nah, gambar ini sudah Bapak siapin, ya. Yang pertama tentu apa ini? Kartonnya, kemudian ya, ini gambar untuk kalian pilih. Di sini ada gambar-gambar yang berbentuk pesan anti bullying atau perlindungan. Silakan digunting, dipasang di karton. Kemudian nanti di bawahnya silakan tulis apa saja pesan supaya jangan lagi bully gitu ya. Nah, sebagai alat pendukung sudah Bapak siapkan spidol ya, lem, gunting. Nah itu ya, 3 itu. Oke ya. Nah sekarang Bapak bagi dulu menjadi 4 kelompok. Coba semuanya dengar dulu. Halo. Nah,
Sudah dapat masing-masing kelompok peralatannya? Sudah, coba angkat ke atas coba peralatannya. Oke, ya, nampak kan? Oke. Nah, sekarang silakan dikerjakan ya. Ada yang nulis, ada yang silakan bagi peran. Ingat, tulis judul besarnya Stop Bullying ya. Judul besarnya Stop Bullying. Nanti di bawahnya, oh ini gambar nih belum dibagi nih. Ambil satu. Oke. Ambil satu. Ya. Potong terus ya, Wen. Nah, ada yang motong, nanti ada yang ngelem. Sudah selesai semuanya? Coba diangkat ke atas dulu posternya. Ayo kasih nampak ke depan. Iya. Ini kelompok satu. Udah boleh. Oke. Nah, sekarang saatnya kalian presentasi apa pesan yang kalian tulis di poster itu ya. Jadi 2 orang aja maju. 1 orang memegang, 1 orang membaca, oke ya? Oke, dimulai dari kelompok 4 dulu boleh ya? Oke, silakan maju kelompok 4. Silakan dimulai kelompok 4, yuk. Sekarang Bapak minta silakan sebagai bukti kampanye kita anti bullying, poster yang sudah kalian buat beserta pesannya silakan ditempel di samping dinding. Ya. Ya, yang kelompok 1 di sini. Coba lihat, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 di belakang ya. Oke, silakan. Dibuka dulu itunya tuh. Nah, baik anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melakukan namanya refleksi setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kampanye anti bullying berupa poster. Nah, itu posternya sudah ditempel ya. Nah, itu juga jangan hanya sebatas ditempel ya dan dilihat, tapi betul-betul kalian merubah sikap yang mungkin dulu pernah membuli, jangan lagi ya, jangan ikut membuli. Nah, sebagai untuk kali ini kita Bapak ingin merefleksikan ya tentang proyek kita. Kira-kira dalam pengerjaan poster kemarin ada yang terkendala? Tidak ya, aman. Oke.
pelajaran tentang anti bullying ada yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran itu? Ada. Apa itu kira-kira? Mendapatkan makna bully. Ya. Terus ada nggak terdorong untuk tidak lagi membuli? Ya. Nah, karena kita sudah lihat bagaimana efek buruknya, ya, kemudian macam-macamnya, jadi sangat luar biasa efek daripada bully itu, ya. Maka oleh karena itu jangan. Jadi kalian inilah yang akan membantu Bapak Ibu guru untuk mengkampanyekan anti bully atau perundungan, ya. Kalau ada di kelas yang masih sering mengejek, silahkan dinasehati dengan baik-baik. Jangan dipanggil ditumbuk, ya. Apa kemudian ngejek dia? Kita hajar dia, berarti kita sudah membuli juga namanya, ya. Oke. Sebagai refleksi nyata, silakan kalian tulis di sebuah kertas apa refleksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita tentang anti bullying, ya. Silakan tulis. Maksudnya apa yang kalian dapatkan pelajaran positifnya, ya. Silakan ditulis di kertas, nanti dikumpulkan. Ayo dikumpulkan kertasnya. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Selanjutnya sebagai tindak lanjut, ya, tindak lanjut setelah apa yang sudah kita belajar, apa yang sudah kita buat, pesan-pesan tentang bullying. Bapak minta ide-ide dari kalian tentang bagaimana program selanjutnya yang menurut kalian cocok untuk memerangi anti bullying. Artinya memerangi saling ejek. Silakan ditulis. Bapak kasih kertas nanti, ya. Silakan ditulis. Tuangkan ide-ide kalian untuk program selanjutnya apa. Kalau hari ini kan poster yang Bapak ada nih. Nah, kalau menurut kalian ke depan gimana? Ya, atau buat peraturan, buat sanksi, silakan ditulis, ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Baik. Nah, insya Allah ke depan guru-guru bersama dengan seluruh staf-staf yang ada di sekolah kita beserta kita semua nanti sebagai tindak lanjut jangka panjang kita, insya Allah kita akan mengadakan seminar tentang anti bully, ya. Bisa saja kita panggil ahli psikologi, psikiater, ya, dokter, kemudian polisi, dari bahayanya bagaimana, hukumannya bagaimana. Nanti kita buat seminar di sekolah kita. Setuju nggak kira-kira? Oke, alhamdulillah proyek pembuatan profil Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai, ya, rahmatan lil alamin sudah selesai. Satu tema kita dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Nah, tepuk tangan untuk hasil kita semua dulu. Oke. Sebelum kita tutup, silakan kita berdoa dulu. Siapkan semua kelasnya berdoa. Siap, berdoa dimulai. Sebagai asesmen dari Bapak, ya, itu sudah Bapak nilai dari peran masing-masing siswa dalam mengerjakan kelompok atau individu, ya, itu sudah Bapak nilai. Jadi ada penilaian dari Bapak, ya. Jadi itu aja asesmen dari Bapak. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.